Di tengah panasnya tensi geopolitik global, muncul satu poros baru yang menjadi tandingan aliansi pertahanan barat alias NATO. Poros ini adalah CRING, akronim dari 4 negara dengan kekuatan militer dan ambisi besar. Mereka adalah China, Rusia, Iran, dan North Korea alias Korea Utara. Bagi sebagian orang, nama CRING mungkin masih asing. CRING pun sejatinya tidak atau belum memiliki badan resmi seperti NATO. Namun kehadirannya sudah membuat Barat waspada. NATO bahkan harus menjalin kemitraan yang lebih erat dengan negara-negara Asia Pasifik. Di video ini mari kita bahas soal poros CRING. Siapa saja anggotanya, bagaimana hubungan antara anggota, dan kenapa banyak pihak menyebut mereka sebagai ancaman. Poros CRING mulai naik daun usai Cina mengadakan parade militer untuk memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua pada awal September lalu. Melansir CNN, dalam parade itu Presiden Cina Xi Jinping mengundang beberapa pemimpin dunia termasuk dua kawan dekatnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un. Ada juga Presiden Iran Masoud Pezeshkian di tengah keramaian parade itu. Nah, poros 4 negara inilah yang kemudian banyak disebut sebagai CRING, akronim dari Cina, Rusia, Iran, dan Korea Utara. Analis urusan global CNN yang juga pernah menjabat di posisi keamanan nasional senior di bawah Presiden Amerika Serikat Brett McCook menyebut, aliansi ini bukan sekadar simbol. Aliansi ini secara aktif membentuk realitas global dalam menentang Amerika Serikat dengan Ukraina sebagai garda terdepan saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun sempat menanggapi sinis saat ketiganya bertemu di Beijing, menyebut telah berkonspirasi melawan Amerika Serikat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hubungan antar negara dalam poros ini? Siapa yang mengambil peran paling dominan? Pasca 2022, hubungan ekonomi antara Cina, Rusia, Iran, dan Korea Utara memang kian erat. Namun, pola kerjasama masih timpang. Laporan Center for Strategic and International Studies atau CSIS menunjukkan peningkatan perdagangan terutama antara Cina dan Rusia. Tetapi integrasi Iran dan Korea Utara masih terbatas. Beijing jelas menjadi motor utama dalam poros ini. Beijing dan Teheran menaikkan perjanjian 25 tahun pada 2021 yang mencakup pasokan minyak murah untuk Cina serta investasi infrastruktur di Iran. Beijing juga membangun jalur kereta cepat Komyiwu yang dibuka pada 2024. Dengan Rusia, Cina menjalin kemitraan tanpa batas sejak 2022. Meski mendukung sanksi PBB pada 2017, negeri tirai bambu tetap menjadi mitra terbesar Korea Utara dengan menyumbang 98% perdagangan resminya pada 2024. Rusia dan Iran menandatangani kemitraan strategis 20 tahun pada Januari 2025, mencakup energi, keuangan, hingga pertahanan. Rusia, Korea Utara pun juga punya hubungan yang sangat erat. Keduanya memperkuat kerjasama termasuk Fakta Pertahanan Bersama 2024 dan pembangunan jembatan Tumang Angkasan. Nilai perdagangan CRING menembus 255 miliar dolar Amerika Serikat pada 2023 atau menembus 4,2 kuadriliun rupiah. Jumlah ini naik 16,6% dibanding tahun sebelumnya yang sebagian besar ditopang hubungan antara Cina dengan Rusia. Setelah invasi Ukraina, Beijing menggantikan Barat sebagai pemasok utama Rusia, bahkan memenuhi 90% impor mobil. Perdagangan bilateral kedua negara tumbuh hampir 30% per tahun pada 2022 hingga 2023, mencapai 240,11 miliar dolar Amerika Serikat atau nyaris menguasai seluruh perdagangan blok ini. Hubungan mereka pun timpang. Sebanyak 32,7% ekspor Rusia menuju Cina, tetapi hanya 6,1% impor Cina yang berasal dari Rusia.
Keempat negara dalam poros sering menghadapi sejumlah hambatan dalam kolaborasi ekonomi, seperti jarak geografis, sanksi, rasa saling tidak percaya, dan tujuan swasembada. Untuk menghindari sanksi, sering memperkuat sistem pembayaran di luar barat. Hingga akhir 2023, sepertiga perdagangan Rusia sudah menggunakan yuan. Sistem pembayaran Mir Rusia terhubung dengan UnionPay dan chips Cina serta setup Iran. Rusia dan Cina juga tengah mengembangkan mata uang digital sejalan dengan inisiatif BRICS. Di bagian ini kita akan membahas satu hal yang membuat Cering disebut sebagai ancaman, terutama bagi NATO, yakni agenda perang mereka. Cering bukan sekadar simbol. Aliansi ini secara aktif membentuk realitas global dalam menentang Amerika Serikat dengan Ukraina sebagai garda terdepan saat ini. Korea Utara telah mengirimkan puluhan ribu tentara untuk bertempur bersama pasukan Rusia melawan Ukraina. Iran menyediakan drone dan mentransfer teknologi pada Rusia untuk memproduksi massal drone Iran di dalam wilayah Rusia, yang memicu serangan massal yang dilancarkan ke Ukraina selama 6 bulan terakhir. Sementara Cina tetap menjadi pembeli terbesar produk energi Rusia, membantu membiayai perang dan menopang perekonomian Rusia. Tak cuma di Ukraina, ketegangan Cina dan Taiwan juga jadi sorotan dunia. Xi Jinping telah memerintahkan militernya bersiap menghadapi kemungkinan invasi ke Taiwan pada 2027. Memang sebagian besar pakar ragu Xi akan memerintahkan invasi secepat itu. Tetapi firma penilaian resiko Global Guardian memprediksi peluang terjadinya invasi sebesar 35% dan semakin meningkat seiring Beijing membangun kesiapan militernya. Teheran juga berambisi menjadi kekuatan utama di Timur Tengah dengan kekuatan rudal balistik dan militer mereka. Mereka juga terus memperkuat cengkraman proksinya di Timur Tengah, dari Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan proksi-proksi lain di Tanah Arab. Munculnya kekuatan blok baru ini membuat NATO membangun hubungan yang lebih erat dengan berbagai negara di Indo-Pasifik. Mengutip Politico, untuk pertama kalinya para pejabat senior dari Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Jepang menghadiri pertemuan dengan para menteri pertahanan NATO di Brussels pada Oktober tahun lalu. Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris termasuk di antara negara-negara NATO yang mendukung perluasan aliansi menyasar rival-rival Beijing di Indo-Pasifik. Di tengah riuh dunia yang tak pernah sepi dari konflik, muncul satu poros baru, Cering, beranggotakan Cina, Rusia, Iran, dan Korea Utara. Mereka bukan sekadar berbagi panggung, tapi menyatukan kepentingan, menyulam aliansi, dan menantang dominasi lama. Kekompakan ini tak lahir dari persahabatan murni, melainkan dari musuh bersama, yakni Amerika Serikat dan juga Barat. Namun di balik kekuatan yang mereka pamerkan, tersimpan hubungan yang timpang, rapuh, dan penuh kecurigaan. Maka, apakah Cering benar-benar bisa jadi tandingan NATO? Atau hanya sekadar persekutuan yang dipaksa oleh keadaan? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.